Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat zuhur Masjid Nurul Ilmi yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak dikisahkan tentang hewan-hewan. Al-Quran tidak hanya mengisahkan tentang kisah-kisah Nabi. Sebagaimana kita kecil dulu, mungkin juga sering diceritakan oleh orang-orang tua kita tentang kancil dan buaya misalnya. Al-Quran juga banyak menceritakan hewan-hewan, seperti halnya semut, seperti halnya sapi. Bahkan ada satu surat yang cukup masyhur yang bernama Sapi Betina. Izinkanlah dalam hal ini saya menceritakan tentang kisah tersebut. Kisah tersebut dinukilkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-67 dan seterusnya. Awal mula surat ini turun dimulai dengan kaum Nabi Musa yang salah seorangnya adalah orang yang sangat kaya raya. Orang ini kemudian mandul dan tidak punya keturunan, kecuali hanya satu ahli waris, yaitu keponakannya. Keponakannya ini tidak sabar untuk mendapatkan jatah warisan dari pamannya ini. Kemudian ia berniat untuk membunuh pamannya. Dalam banyak riwayat tafsir disebutkan bagaimana proses pembunuhan pamannya ini. Namun yang jelas pamannya ini dibunuh dan mayatnya digeletakkan di kampung sebelah. Supaya apa? Supaya nanti keesokan harinya keponakannya ini yang membunuh bisa mendapatkan warisan sekaligus meminta diat atau tebusan karena menemukan pamannya meninggal di kampung sebelah. Keponakannya ini sangat kikir hingga berpikiran sedemikian rupa. Hingga esok hari seluruh kabilah tetangganya heboh mendapati mayat dan mereka bersumpah tidak ada satupun dari kabilah tersebut yang membunuh orang ini. Maka di tengah-tengah kekacauan antara dua kabilah yang saling tuduh menuduh tentang siapa pelaku pembunuhan, maka mereka, kaum Bani Israel ini meminta fatwa dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian surat Al-Baqarah ayat yang ke-67 ini pun turun. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqar. Wa idz qala Musa liqaumihi, dan berkata Musa kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadbahu baqar. Allah memerintahkan mereka yang sedang bertengkar ini untuk menyembelih seekor sapi. Kemudian kaum Nabi Musa ini tidak langsung menyetujuinya. Mereka memperolok-olok Nabi Musa. Mengapa? Karena mereka tidak percaya bagaimana mungkin kasus pembunuhan yang tengah beredar, mereka disuruh menyembelih seekor sapi. Padahal mereka tahu sebelum mereka dalam kondisi saat ini, Allah sudah banyak memberikan mukjizat kepada mereka. Menyelamatkan mereka dari kaum Firaun. Dan mereka melihat langsung bagaimana Nabi Musa membelah lautan. Namun kedua hal tadi tidak menjadi hidayah buat mereka. Mereka malah memperolok-olok Nabi Musa ketika Nabi Musa menyuruh mereka menyembelih seekor sapi. Kemudian Nabi Musa melanjutkan, qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an aquna minal jahili.
Nabi Musa menjawab mereka ketika mereka berkatakan, apakah kau memperolok-olok kami? Kemudian Nabi Musa berdoa, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Di ayat selanjutnya mereka berkata, qalu ud'u lana rabbak. Wahai Musa, mohonkanlah kepada Tuhanmu yang disebutkan oleh kaum Bani Israel, padahal Tuhannya sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Ini menyatakan betapa kacaunya kaum Bani Israel ini. Sama halnya dengan di surat Al-Maidah ayat 24 ketika Nabi Musa menyuruh kaumnya untuk menyerang Baitul Maqdis, merebut kembali Baitul Maqdis. Mereka orang-orang Bani Israel ini berkata, wahai Musa, engkau silahkan berperang dengan Tuhanmu, biarkan kami di sini saja duduk-duduk sambil bersantai. Jadi mereka sudah biasa tidak menganggap Allah sebagai Tuhannya, melainkan Tuhan Nabi Musa seorang. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala biq awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Mohonkanlah kepada Tuhanmu agar menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Nabi Musa menjawab, Allah berfirman bahwasannya sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nabi Musa menjawab, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Karena mereka tahu, Nabi Musa tahu bahwa kaumnya ini kaum yang sangat sulit untuk diatur. Nabi Musa segera menyuruh kaumnya untuk melaksanakan penyembelihan sapi supaya nanti mereka tidak bertanya lagi. Namun tetap saja mereka kembali bertanya tentang hakikat sapi betina itu. Di ayat selanjutnya mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Kemudian Allah persempit lagi dikarenakan mereka tetap tidak mau mengikuti perintah. Sekiranya mereka disuruh untuk menyembelih sapi betina di awal, maka itu sangat mudah. Tidak perlu mencari spesifik sapi betina yang seperti apa. Urusan maka bisa langsung selesai. Kemudian Nabi Musa menjawab, sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan dipandang mata. Lebih spesifik lagi, lebih sulit lagi, Allah berikan kepada mereka persyaratan untuk mencari sapi betina tadi. Kemudian, apakah mereka lantas langsung mencari yang sapi betina sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak, jemaah. Mereka tetap mencari alasan agar mereka tidak melaksanakan perintah tersebut. Di ayat selanjutnya, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. Maka di ayat selanjutnya Nabi Musa menjawab, sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak sawah, tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Maka sekarang barulah kami mengetahui hakikat sebenarnya dari sapi betina tersebut. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasannya mereka sulit mencari sapi betina yang diceritakan atau disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut Bani Israel mengatakan insyaallahu lamuhtadun. Yang mereka masih beriman dengan mengucapkan insyaallah. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalimat inilah yang membuat Allah menurunkan ayat ini. Sekiranya mereka tidak mengucapkan insyaallah, maka mereka tidak akan pernah diberi petunjuk sama sekali. Lantas, untuk apa sapi betina ini setelah disembelih? Di ayat selanjutnya dijelaskan, dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu menuduh tentang hal itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikian Allah menghidupkan orang yang telah mati,
dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya. Jadi setelah sapinya mati, disembelih, maka diambil bagian dari sapi tadi dan dipukulkan kepada mayat tersebut. Seketika mayat tersebut bangun dan menunjuk, yang membunuh saya adalah fulanah, keponakan saya. Kemudian mayat tersebut mati lagi. Inilah yang menjadi akhir penutup dari kisah sapi betina dalam Al-Quran, di mana banyak sekali ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, hendaklah kita ketika mendengar perintah dari Allah tentang suatu hal, jangan pernah kita pakai logika kita untuk mencernanya. Segeralah kita tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Jangan pernah menggunakan logika kita dan akal sehat kita dalam melaksanakan perintah Allah, baik itu sunnah maupun wajib, ataupun meninggalkan larangan Allah, baik yang hukumnya makruh ataupun haram. Barakallahu fikum. Demikian yang dapat disampaikan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.